pertempuran panjang di Sulawesi Selatan yang dimulai sejak tahun 1660 itu padam setelah 7 tahun berkobar. Pada 18 November tahun 1667, Sultan Hasanuddin bersedia menekan perjanjian Bungaya, sebuah kesepakatan damai dengan Belanda. Namun belum lama, gencatan senjata antara Kesultanan Goa dan VOC disepakati. Peperangan sengit kembali pecah di beberapa lokasi. Belanda mendatangkan bala bantuan dari Batavia, sehingga lagi-lagi pasukan Sultan Hasanuddin menelan kekalahan yang kali ini benar-benar telak. Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah untuk kedua kalinya pada akhir 1669. Ia meletakkan tahta. Sang ayam jantan dari timur pun hidup dalam nestapa hidup yang menghembuskan nafas terakhir pada 12 Juni tahun 1670. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa ke-16 dan Sultan Goa ketiga sejak kerajaan ini mulai memeluk Islam. Hasanuddin lahir di Goa pada 12 Januari tahun 1631 dengan nama Imalombasi Muhammad Bagir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangabe. Ia putra mahkota Sultan Malik As-Said atau Malikus Said tahun 1639 sampai 1653. Kakek Hasanuddin, Sultan Alauddin tahun 1593 sampai 1639 adalah Raja Goa pertama yang memeluk agama Islam. Sejak menjelang dewasa, Hasanuddin sudah menjadi salah seorang kepercayaan ayahnya. Sultan Malikus Said mengangkat putra kebanggaannya itu sebagai panglima pertahanan Kesultanan Goa pada 1652. Hasanuddin bertanggung jawab atas keamanan kerajaan, seperti yang dicatat dalam buku peristiwa tahun-tahun bersejarah daerah Sulawesi Selatan dari abad 16 tahun 1985. Sultan Malikus Said wafat pada 6 November tahun 1653. Hasanuddin naik tahta sebagai raja baru dan langsung membawa kerajaan mencapai puncak kejayaan, termasuk menguasai jalur perdagangan utama di Nusantara bagian timur. Namun, masa-masa keemasan itu mulai terancam sejak orang-orang Belanda berbendera VOC menyambangi Sulawesi bagian selatan pada pertengahan abad ke-17. VOC tergiur ingin menguasai perdagangan di kawasan yang amat strategis tersebut. Belanda berharap kebijakan Sultan Hasanuddin lebih lunak ketimbang mendiang ayahnya Hasanuddin memberikan izin kepada 3 orang Belanda untuk tinggal di Sombaopu, ibu kota Kesultanan Goa saat itu. Ternyata kebaikan hati sang sultan disalahgunakan. Orang-orang Belanda tersebut kepergok telah mengirimkan surat ke Batavia. Dalam surat itu disebutkan VOC diminta melakukan persiapan untuk melancarkan serangan Kesultanan Goa di tahun berikutnya. Terang saja, Sultan Hasanuddin murka dan merasa kecolongan. Ia bergegas memerintahkan pembangunan benteng-benteng pertahanan untuk mengantisipasi sebuah pasukan Belanda yang kemungkinan besar akan segera datang. Perang panjang di Makassar, kabar Belanda akan menyerang ternyata benar adanya.
Pada Januari dan Februari tahun 1660, VOC mengirimkan rombongan kapal tempurnya dari Batavia menuju Ambon di Kepulauan Maluku di bawah pimpinan Johan van Dam dan Johan Treutmann. Kapal-kapal tersebut diberangkatkan secara bergelombang dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Armada VOC terdiri dari 31 kapal perang yang menyangkut 2.600 orang tentara, termasuk prajurit pribumi. Kapal-kapal ini juga digunakan untuk memancing armada tempur Goa agar berlayar ke Ambon demi melemahkan pertahanan mereka di Somba Opu. Sultan Hasanuddin yang mengetahui pergerakan kapal VOC kemudian mengumpulkan semua bangsawan Goa untuk diminta sumpah setianya. Selain itu, kerajaan-kerajaan yang dinaungi Kesultanan Goa, termasuk beberapa kerajaan di Kepulauan Nusa Tenggara, diperintahkan untuk mengirimkan pasukan bantuan. Ancaman VOC akhirnya ditanggapi secara serius oleh Sultan Hasanuddin. Strategi pertahanan yang diterapkan Kesultanan Goa dengan melibatkan orang-orang kepercayaan Sultan Hasanuddin atau Karaeng Popo, ditemani Karaeng Talo. Sultan Hasanuddin bertahan di istana. Saudara laki-laki Sultan, Daeng Talolo, memimpin 3.000 prajurit dan bersiap di benteng utama. Beberapa lokasi penting juga ditempatkan ribuan pasukan, antara lain 1.500 prajurit di tepi sungai Kelagongkong. Tak kurang dari 6.000 orang disiagakan di Bantaeng. Sementara para pemuda dan kaum pria dikerahkan untuk mengangkat senjata guna mempertahankan Kesultanan Goa, manakala Belanda benar-benar menyerang dan mampu merengsek hingga ke area permukiman sebelum mengarah ke istana dan dihuni Sultan Hasanuddin. Pertempuran akhirnya benar-benar dimulai pada pertengahan 1660 itu. VOC berhasil menguasai benteng Penakukang milik Kesultanan Goa, sehingga Sultan Hasanuddin terpaksa bersedia menggelar perundingan dengan pihak lawan. Perjanjian itu dilaksanakan 2 kali, yakni 19 Agustus dan 21 Desember tahun 1660. Salah satu isinya adalah bahwa Kesultanan Goa harus melepaskan Kesultanan Bima di Nusa Tenggara Barat. Kesultanan Bima yang dipimpin Sultan Abdul Khair Sirajuddin saat itu memang menjadi sekutu paling setia dan amat berarti bagi Goa. Kendati perjanjian telah ditekan, namun Goa dan Bima tetap bersatu. Hal itu bukan saja karena Sultan Hasanuddin dan Sultan Abdul Khair Sirajuddin yang punya prinsip yang sama, yakni melawan VOC, tetapi juga karena ikatan kekeluargaan yang terjalin melalui tali perkawinan antara dua kesultanan tersebut. Selain itu, atas pengaruh salah seorang penasihat kerajaan bernama Karaeng Karunrung yang memang sangat membenci VOC, Sultan Hasanuddin semakin mantap melanggar perjanjian tersebut karena dianggap sangat merugikan dan merendahkan derajat Kesultanan Goa. Belanda pun murka ketika mengetahui bahwa Sultan Hasanuddin telah melanggar permufakatan. Perang di antara kedua kubu pun kembali meletus selama beberapa tahun. Jatuhnya Kesultanan Goa, pertempuran yang terjadi sejak 1660 terus berlangsung. VOC
kini punya sekutu yang amat berharga, yakni Arumpalaka dari Bone yang dendam lantaran Kuwa menjajah dan mempermudah kerajaan Kuwa. Arumpalaka dan keluarganya pernah dijadikan pembantu di rumah pejabat tinggi Kuwa. Setelah berhasil lolos dari Goa, Arumpalaka lantas meminta bantuan VOC ke Batavia. Arumpalaka yang memang terampil dalam bertempur sempat membantu VOC menaklukkan berbagai wilayah. Ia pernah berkolaborasi dengan Cornelis Pilmen dan Jongker Jowa Demenipa alias Kapiten Jongker. Kemudian pada 1666, pasukan Arumpalaka turut serta dalam armada besar VOC yang dipimpin Cornelis Pilmen untuk menyerang Goa. Pertempuran besar pun terjadi dan berlangsung beberapa bulan lamanya. Kesultanan Goa terdesak karena dijepit oleh pasukan gabungan lawan. VOC menyerang dari laut sekaligus memblokir jalur perdagangan. Sementara urusan darat dikerjakan sepenuhnya dengan sangat baik oleh Arumpalaka. Situasi yang amat tidak menguntungkan ini membuat Sultan Hasanuddin terpaksa menyerah dan bersedia diajak berunding. Perundingan itu dilakukan pada 18 November tahun 1667 dan dikenal dengan nama Perjanjian Bungaya. Setidaknya ada 30 poin penting yang termaksud dalam perundingan itu, dan hampir seluruhnya sangat merugikan Goa. Namun Sultan Hasanuddin rupanya masih menyimpan kekecewaan lantaran merasa sangat dirugikan atas hasil perundingan Bungaya itu. Goa kembali melawan, dan ini berarti Sultan Hasanuddin telah 2 kali melanggar kesepakatan dengan VOC. Kali ini Belanda tidak lagi memberi ampun. Dengan mengerahkan seluruh pasukan gabungan, termasuk pasukan dari Bone dan Ambon, ditambah kedatangan bala bantuan dari Batavia, VOC berhasil menaklukkan benteng terkuat Kesultanan Goa di Sompaopu pada 12 Juni. Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa meletakkan tahta. Pada 12 Juni tahun 1670, tepat setahun setelah kekalahan Talak itu, ia meninggal dunia dalam usia yang masih cukup muda, yakni 39 tahun. Sepeninggal Sultan Hasanuddin, perlawanan terhadap VOC memang beberapa kali dilancarkan, meskipun dalam skala yang kecil dan nyaris selalu bisa dipatahkan. Namun, Kesultanan Goa tidak pernah lagi mencapai kejayaan seperti yang pernah dinikmati pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin.